Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa asal kampus Tidkiarong Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit sharing nasihat tentang memahami hikmah dan perilaku Nabi Muhammad SAW di era modern. Kita sebagai kaum muda di generasi sekarang tentunya pasti mendapati begitu banyak cobaan dan tantangan untuk menjalankan syariat Allah, dan itu tidak perlu dipungkiri lagi, karena Nabi sendiri pernah berkata dalam sabdanya, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Yang artinya akan datang kepada suatu zaman kepada manusia di mana orang-orang yang memegang teguh agama itu seperti orang yang sedang memegang bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut kita tuh bisa sedikit mengetahui gambaran betapa susahnya untuk menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tetapi Rasulullah SAW, beliau telah meninggalkan prasasti, dan prasasti beliau ini bukan berupa kekuasaan ataupun kekayaan, dan bukan pula suatu kemewahan, tetapi prasasti beliau ini berupa uswatun hasanah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitabnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat, serta bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mengenai akhlakul karimah, dikatakan bahwa ukuran perilaku itu dikatakan baik atau tidak, yakni jika perilaku baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Contohnya tawadu. Dalam pandangan kita umat manusia pada umumnya, tawadu itu adalah suatu sifat yang baik, tetapi seharusnya kita memahami bahwa tawadu itu baik karena ia berada pada diri Rasulullah SAW. Nah, itu karena salah satu kemuliaan beliau. Berbicara mengenai masalah perilaku dan sifat Rasulullah, tentunya waktu yang sedikit ini tidak akan cukup untuk menerangkannya. Tetapi ada beberapa poin penting yang mungkin kita bisa terapkan terutama pada masa-masa sekarang ini. Yang pertama, ini trust atau as-sidq. Ya, jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur yang kita bicarakan saat ini bukan hanya jujur ketika berbicara. Ya, jujur dalam segala hal. Jujur dalam pekerjaan Anda, jujur dalam persahabatan Anda, jujur dalam segala hal. Terus bagaimana caranya kita jujur dalam pekerjaan misalnya? Jujur dalam kerjaan ya gampang saja, kita bekerja dengan giat, kita bekerja dengan baik, kita datang tepat waktu misalnya, dan apa yang kita kerjakan itu semuanya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya bekerja di bank, nanti uangnya kita tabung untuk bagaimana supaya uang yang kita hasilkan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jujur dalam pekerjaan. Jujur dalam persahabatan. Mungkin sebagian dari kita atau kita melihat ada teman-teman kita yang datang mendekati temannya hanya ketika saat ada ujian tentang semester saja, atau ketika hanya ada perlu saja, atau ketika hanya teman kita itu ada uang. Tapi jujur sesungguhnya bukan seperti itu. Jujur dalam persahabatan itu jujur yang ketika ada ataupun tidak ada uang, dia ada di sampingnya. Jujur ya, yang dalam persahabatan itu jujur yang jujur mengantarkan antar seseorang itu bersahabat di dunia dan nanti bersahabat sampai di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya lagi jujur dalam ibadah. Seperti apa jujur dalam ibadah? Ya gampang saja. Jujur dalam ibadah itu ya antum tidak riya, antum tidak mengharapkan apapun dalam ibadah antum selain ridha Allah dan lain sebagainya. Nah, berbicara soal jujur, Rasul itu adalah orang yang paling jujur. Makanya banyak orang yang senang sama beliau. Nah, dan salah satu komentar para sahabat itu mengatakan seperti ini kurang lebih. Seandainya kamu melihat Rasul dari jauh, pasti kamu akan melihat kewibawaan beliau. Makanya orang akan segan berbicara kepada beliau ketika pertama kali melihat. Tetapi ketika
antum sudah berbicara kepada beliau, maka akan timbul rasa kecintaan yang luar biasa kepada beliau, karena luar biasanya akhlak beliau. Beliau itu orangnya sangat lembut, orang yang sangat baik, santun, sangat menghargai orang lain. Makanya ketika kita berbicara kepada beliau, seandainya kita berbicara, maka pasti akan tumbuh rasa cinta yang luar biasa kepada beliau. Dan salah satu komentar dari orang kafir waktu itu yang datang mengunjungi beliau, beliau mengatakan dalam salah satu atsar dikatakan bahwa saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih menghargai sahabatnya daripada Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya persahabatan Rasulullah dan para sahabat. Beliau ini jujur dalam persahabatannya. Nah, yang kedua simpati. Simpati bukan kartu SIM, tapi simpati dalam saat-saat seperti ini sangat dibutuhkan sekali, karena keadaannya sangat genting. Kita juga melihat ada kondisi sekitar kita itu banyak yang memerlukan bantuan kita. Makanya ya kita sebagai umat muslim yang baik, yang taat beragama, maka hendaki simpati kepada teman-teman kita, saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Rasulullah sendiri kalau masalah urusan orang lain, beliau itu sangat mendahulukan, mengutamakan, sampai-sampai beliau berkata, saya lebih memilih untuk menyelesaikan masalah orang lain daripada dibanding dengan beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Coba bayangkan teman-teman, perbandingannya itu bukan masjid sembarangan. Yang dia bandingkan ini adalah Masjid Nabawi, yang mana kita tahu bahwa ketika kita beribadah di dalam Masjid Nabawi itu pahalanya itu beribu-ribu kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Nah, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan menyelesaikan masalah orang lain. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika kita dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, kita tuh memperbanyak bantu orang lain, terutama orang-orang yang kesusahan. Kalau misalnya dalam kuliah, misalnya kita bantu mereka untuk belajar, teman-teman kita yang kesusahan untuk belajar, kemudian kita bantu teman-teman kita untuk menyemangati mereka supaya tetap belajar dan sebagainya. Simpati kepada orang lain. Nah, yang ketiga yakni kerja keras. Nabi sendiri sejak kecil tuh beliau tidak manja. Beliau bekerja, beliau mengembala, beliau berdagang, beliau hijrah ke tempat-tempat yang jauh. Itu dilakukan bukan pada usia-usia yang sudah 20 tahun ke atas, tapi tidak, beliau sudah melakukan sejak kecil, karena itu beliau tidak manja. Nah, oleh karena itu kita misalnya sebagai pelajar ataupun pekerja misalnya, ketika bekerja keras maka lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika nanti hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini ya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Misalnya bekerja keras dalam belajar, berarti kita tekun dalam belajar. Bekerja keras dalam berdagang, ya berarti kita sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam berdagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, sabar. Nah, kita tahu semua ini tentang sabar. Ya, yang pertama sabar ketika menjalankan ibadah. Yang kedua, sabar ketika mendapati ujian. Dan yang ketiga, sabar ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Ya, terkadang kita beberapa kali istiqomah untuk melakukan sholat berjamaah. Tapi sekali waktu ada teman-teman kita yang mengajak kita untuk melakukan banyak kegiatan, sehingga keistiqomahan kita di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar dalam istiqomah kita atau tidak? Makanya kita harus sabar dalam menjalankan ibadah. Yang mana jika kita bersabar, insya Allah itu akan lebih baik bagi kita. Nah, yang kedua, sabar ketika kita mendapati ujian. Tentunya hal ini pasti yang paling mudah, dan biasanya kita lebih cepat sadar tentang hal ini. Manusia kalau diuji, nah biasanya harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada sabar yang lebih luar biasa lagi. Ini sabar ketika kita mendapat nikmat. Karena terkadang manusia itu lupa ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja dikasih uang banyak, kadang-kadang orang lupa bersyukur. Misalnya ketika seseorang dapat nilai yang tinggi misalnya. Nah, ketika itu dia lupa. Kadang-kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, senang, akhirnya bangga, ria dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk dia tidak sabar ketika mendapati ujian berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika kita bersabar dalam hal ujian atau dalam nikmat tadi,
salah satu bentuknya ini syukur. Nah, jika kita bersyukur kan tentunya nikmat kita akan ditambah Allah. Tetapi ketika kita tidak bersyukur atau kufur, maka nanti azab Allah akan menanti. Tetapi dalam singkatnya, pembalasan Allah mungkin atau balasan Allah kepada kekufuran kita tadi, mungkin nikmat kita akan dikurangi oleh Allah, mungkin kita tidak diberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita juga mungkin akan mendapati banyak kesulitan. Nah, makanya ketika ada nikmat hendaknya kita bersyukur. Itu juga salah satu bentuk kesabaran kita ketika mendapati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari saya. Itu tadi mengenai beberapa poin penting yang bisa kita terapkan terutama di masa-masa sekarang ini. Yang pertama yakni jujur dalam segala hal. Yang kedua yakni simpati kepada siapapun. Yang ketiga kerja keras karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat sabar dalam segala situasi dan kondisi. Ikhwah, saya di sini mengajak Anda semua untuk menerapkan dan meneladani sifat dan perilaku Rasulullah. Ya, ini juga mudah-mudahan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, yang mana mudah-mudahan lantaran kecintaan kita ini kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir atau hari kiamat. Syukron, sekian dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.